Halo, saya Cindy Gabriela Situngkir dengan NIM 2018-02-0770. Sekarang, hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai jasa asuransi lainnya. Jasa asuransi adalah jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan. Pengambil keputusan memerlukan informasi yang andal dan relevan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, mereka mencari jasa penjaminan untuk meningkatkan mutu informasi yang akan dijadikan sebagai dasar keputusan yang akan mereka lakukan. Jasa asuransi lainnya yaitu ada pengendalian atas risiko yang berhubungan dengan investasi, mencakup kebijakan yang terkait dengan derivatif. Aktivitas jasanya yaitu menilai proses dalam praktik investasi perusahaan untuk mengidentifikasi dan menentukan efektivitas proses tersebut. Lalu ada mystery shopping. Mystery shopping adalah melakukan pembelian secara anonim untuk menilai upaya tenaga penjualan yang berhadapan dengan pelanggan dan prosedur yang mereka ikuti. Ada penilaian risiko pengumpulan, pendistribusian, dan penyimpanan informasi digital. Aktivitas jasanya yaitu menilai risiko keamanan dan pengendalian yang berkaitan dengan data elektronik, mencakup memadainya penyimpanan pendukung dan di luar lokasi. Ada juga penilaian risiko kecurangan dan tindakan ilegal. Aktivitas jasanya yaitu membuat profil risiko kecurangan dan menilai kecukupan sistem dan kebijakan perusahaan dalam mencegah serta mendeteksi kecurangan dan tindakan ilegal. Kepatuhan pada kebijakan dan prosedur perdagangan. Aktivitas jasanya yaitu menelaah transaksi antara rekanan dagang untuk meyakinkan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan perjanjian, mengidentifikasi risiko dalam perjanjian. Kepatuhan pada perjanjian royalti hiburan. Aktivitasnya yaitu menilai apakah royalti yang dibayarkan kepada seniman, pengarang, dan lainnya sesuai dengan perjanjian royalti. Lalu ada sertifikat ISO 9000, yaitu aktivitasnya membuat sertifikasi yang menyatakan bahwa perusahaan telah memenuhi standar pengendalian mutu ISO 9000 yang membantu meyakinkan produk perusahaan bermutu tinggi. Ada audit lingkungan, yaitu menilai apakah kebijakan dan praktik perusahaan memastikan bahwa perusahaan tersebut memenuhi standar dan hukum lingkungan. Jasa atestasi adalah jasa penjaminan yang dilakukan profesi akuntan publik atau auditor independen dengan menerbitkan suatu laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan tentang keandalan pernyataan tertulis yang dibuat oleh pihak lain. Ada 3 tipe penugasan atestasi, yaitu audit atas laporan keuangan historis, di mana auditor menerbitkan pendapat mengenai laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU. Review atas laporan keuangan historis, yaitu di mana auditor menghasilkan jaminan yang moderat atas laporan keuangan. Lalu ada jasa atestasi lainnya, yang merupakan perluasan dari auditing atas laporan keuangan, karena pemakai laporan membutuhkan jaminan independen tentang informasi lainnya, selain informasi dalam laporan keuangan. Lalu ada jasa web trust. Jasa web trust adalah jasa spesifik yang berkembang di bawah prinsip dan kriteria trust service yang lebih luas, yang secara bersama diterbitkan oleh ICPA dan CICA, di mana KAP mengukur apakah web perusahaan sesuai dengan 5 prinsip. 5 prinsipnya yaitu ada keamanan, ketersediaan, integritas pemrosesan, privasi online, dan kerahasiaan. Lalu ada jasa SIS-Trust. Jasa SIS-Trust dijalankan oleh CPA untuk menyediakan keyakinan kepada manajemen, dewan direksi, atau pihak ketiga mengenai kehandalan sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi real time. Akuntan
publik yang memiliki lisensi SISTRAS mengevaluasi sistem komputer perusahaan dengan menggunakan prinsip dan kriteria SISTRAS dan menentukan apakah pengendalian terhadap sistem tersebut berjalan. SISTRAS dibentuk oleh AICPA dan CICA untuk menyediakan jasa asuransi mengenai keandalan sistem operasi. SISTRAS mempunyai 4 prinsip, yaitu ketersediaan, keamanan, integritas, dan kemampuan mempertahankan. Audit atas pengendalian internal dan risiko pengendalian internal. Dalam membentuk pengendalian internal, biasanya manajemen memiliki 3 tujuan umum dan 1 pernyataan dalam merancang sistem pengendalian internal yang efektif, seperti reliabilitas laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, ketaatan pada hukum dan peraturan, tanggung jawab manajemen untuk menetapkan pengendalian internal. Komponen pengendalian COSO yaitu ada lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan, dan memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Laporan keuangan prospektif yaitu mengacu pada prediksi atau ekspektasi laporan keuangan selama beberapa periode di masa depan, misalnya seperti laporan laba rugi, atau pada suatu tanggal di masa depan seperti neraca. Laporan keuangan prospektif ada 2 jenis, yaitu ada proyeksi. Proyeksi adalah laporan keuangan prospektif yang menjanjikan posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang diharapkan perusahaan menurut keyakinan dan pengetahuan yang terbaik dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas dasar 1 lebih asumsi hipotesis tertentu. Lalu ada peramalan. Peramalan adalah menyajikan ekspektasi dari posisi keuangan entitas, hasil usaha, dan arus kas yang terbaik menurut pemahaman dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab. Bank biasanya memerlukan informasi ini. Pemeriksaan laporan keuangan prospektif harus ada 4 elemen yang harus dipahami untuk pemeriksaan laporan keuangan prospektif, yaitu mengevaluasi penyusunan laporan keuangan prospektif, mengevaluasi hal-hal yang mendukung asumsi, mengevaluasi penyajian laporan keuangan prospektif atas kesesuaiannya dengan pedoman, menerbitkan laporan pemeriksaan. Penugasan prosedur yang disepakati, yaitu audit akan terbatas pada prosedur audit tertentu. Audit dianggap sebagai penugasan prosedur yang disepakati. SAS 75 dan SSAE 10 adalah standar profesional utama yang membahas penugasan prosedur yang disepakati. SAS membahas item laporan keuangan, sementara SSAE membahas persoalan non-laporan keuangan. Elemen, akun, atau item khusus. Auditor sering diminta untuk mengaudit dan menerbitkan laporan atas aspek tertentu dari laporan keuangan. Ada 2 perbedaan dalam jenis audit, yaitu materialitas. Materialitas itu didefinisikan dalam istilah elemen, akun, atau item yang sedang diaudit dan bukan untuk laporan keseluruhan. Yang kedua ada standar pertama dari pelaporan di bawah. Standar audit yang diterima secara umum tidak dapat diterapkan karena penyajian dan elemen akun item bukan merupakan suatu laporan keuangan yang disiapkan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Terima kasih.